Jadi katarak itu adalah merupakan suatu kelainan di mana lensa mata kita yang harusnya jernih seperti kaca, yang fungsinya adalah memfokuskan apa yang kita lihat dari luar untuk nanti diteruskan ke dalam bola mata dan akhirnya sampai ke saraf mata, itu mengalami kekeruhan. Untuk penyebabnya bisa bermacam-macam, paling sering adalah karena faktor usia. Kemudian bisa juga disebabkan karena komplikasi dari suatu penyakit sistemik. Yang paling sering terdapat di masyarakat itu adalah karena penyakit kencing manis, kemudian bisa juga karena penyakit toksoplasma atau sitomegalovirus. Bisa juga yang banyak terdapat di masyarakat itu adalah pemakaian obat-obatan jangka panjang. Obat-obatan jangka panjang ini ada yang sesuai dengan indikasi, jadi itu merupakan suatu efek samping dari pemakaian, biasanya adalah golongan steroid, atau bisa juga kadang-kadang masyarakat itu memakai atau mengkonsumsi sendiri obat-obatan tanpa pengawasan dari dokter. Misalnya obat-obat tetes mata, kelihatannya sepele tapi kalau mereka menggunakan sering dan dirasa nyaman, akhirnya sering memakai sendiri, itu bisa juga efek sampingnya adalah mempercepat timbulnya katarak. Bisa juga katarak ini disebabkan oleh karena suatu infeksi pada mata yang berulang, atau paling sering juga pada orang-orang dewasa muda itu adalah akibat dari suatu kecelakaan. Bisa kecelakaan kerja atau kecelakaan yang lainnya, bisa berupa benturan dengan benda tumpul atau dengan benda tajam. Kalau katarak itu tidak mengenal usia ya, memang yang saya jelaskan tadi di atas paling sering karena faktor usia. Ya memang kalau faktor usia di atas 50 tahun ke atas itu yang paling sering. Tapi sebenarnya katarak sendiri bisa terjadi di semua usia. Seperti penyebab dari penyakit sistemik, diantaranya tokso atau CMP, itu bila ibunya wanita hamil di trimester pertama terkena penyakit tokso atau sitomegalovirus, ada kemungkinan besar kena ke bayi yang ada dalam kandungannya. Jadi begitu dilahirkan, bayi itu sudah terkena katarak. Jadi memang katarak itu tidak mengenal usia, bisa terjadi di semua usia. Kalau katarak itu memang merupakan suatu penyakit, kalau sampai parah bisa menimbulkan kebutaan, tapi memang kebutaannya itu sifatnya adalah reversible. Dalam artian setelah dilakukan operasi dengan syarat kondisi sarafnya bagus, insya Allah penglihatan akan kembali normal kembali. Ini berbeda dengan kebutaan yang disebabkan oleh karena glaukom ya. Kalau glaukoma itu kelainannya di saraf mata dan sifatnya permanen. Kalau untuk katarak, insya Allah selama kondisi sarafnya bagus, kebutaan itu bisa dipulihkan atau diobatin dan bisa melihat dengan jelas kembali. Untuk pengobatannya memang yang pastinya adalah dengan operasi. Kadang-kadang tergantung juga dari stadium kataraknya sendiri. Misalkan masih awal dan pasien belum berkenan untuk operasi, kita bisa bantu dengan, kalau masih bisa dengan kacamata, sama dengan menggunakan obat. Cuman obat itu tidak menghilangkan katarak. Jadi fungsi atau kemampuan obat hanya sebatas menghambat supaya katarak yang sudah ada itu tidak bertambah menjadi lebih luas dan tidak bertambah menjadi lebih tebal. Proses pematangan kataraknya sendiri akan tetap berjalan, tetapi dengan obat dihambat. Tapi kalau memang benar-benar pengen jelas ya, solusinya adalah dengan operasi. Nama operasinya itu tergantung dari beberapa macam teknik ya. Kalau yang dahulu ada yang namanya ECCE atau extracapsular cataract extraction. Itu kita menggunakan sayatan yang agak lebar. Kemudian ada juga yang SICS, berkembang ke SICS yaitu small incision cataract surgery. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan teknik vakoemulsifikasi seperti yang kita punya alat di sini di Rumah Sakit Ciremai. Kita sudah punya alat vakoemulsifikasi. Ini merupakan teknik yang paling terbaru untuk saat ini.
Koemulsifikasi itu ini mesinnya yang kita punya ya, merupakan suatu teknik bedah katarak dengan menggunakan teknik ultrasound. Jadi di sini nanti dengan mesin ini katarak yang padat tadi akan dibelah-belah menjadi fragmen yang kecil, kemudian disedot dengan menggunakan alat. Jadi untuk teknik operasi yang ini saya tanya hanya kecil, bahkan tidak perlu jahitan. Dengan demikian penyembuhan akan lebih cepat, kemudian pasien juga lebih nyaman. Selain itu juga tindakan operasinya pun memakan waktu yang cukup singkat. Jadi untuk biusnya atau obat baalnya pun hanya cukup dengan obat tetes saja. Jadi akan lebih nyaman baik untuk pasien maupun untuk dokternya. Untuk prosedurnya semuanya harus kita screening dulu sebelum pasien masuk ke tahapan operasi. Biasanya kita bertemu dulu di poli mata, kemudian kita screening dulu untuk kemampuan tajam penglihatannya seperti apa. Kita pastikan dulu kataraknya sampai seberapa derajatnya. Kalau memang sudah memenuhi kriteria untuk operasi, kita harus screening untuk kadar gula maupun tekanan darah. Kalau hasilnya bagus, kita masuk ke tahap berikutnya, kita periksa untuk lensanya. Jadi sebelum operasi kita pastikan dulu lensa pengganti yang akan kita ambil itu berapa ukurannya. Setelah itu baru kita jadwalkan untuk masuk ke meja operasi. Insya Allah memang tujuan operasi katarak adalah mengambil lensa yang keruh tadi, kemudian kita ganti dengan lensa pengganti yang kita tanam di dalam. Dengan syarat sarafnya bagus, insya Allah penglihatan bisa kembali normal seperti itu. Untuk awal-awal operasi memang ada pembatasan aktivitas, di mana pasien nggak boleh rukuk sujud dulu selama kurang lebih 1 minggu, kemudian juga nggak boleh kena air. Jadi kalau mandi juga mungkin sampai sebatas yang diperbolehkan saja, memang harus dijaga dulu selama kurang lebih 1 minggu. Untuk aktivitas yang berat juga belum boleh dulu, setelah itu mah sudah bebas. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena tiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.